Setelah Anda memutuskan niche apa yang ingin Anda masuki, atau Anda sudah punya ide tentang desain, next yang akan kita lakukan adalah analisis market dan kompetisi. Maksudnya gimana? Kita ingin menganalisa di market yang kita mau masuki itu, jumlah audiensnya itu berapa. Nah, kemudian interest yang tersedia di Facebook untuk ditargeting, ada nggak atau banyak nggak? Kemudian kita pelajari kompetisi yang sudah ada itu gimana, berapa harga baju yang mereka jual, kemudian apakah ada desain serupa yang sudah terjual. Nah, salah satu rule of thumb yang bagus menurut saya adalah jika kita menemukan ada desain serupa yang dijual di luar sana, itu menunjukkan niche itu bisa Anda masuki karena sudah pernah terbukti ada desain yang terjual di niche itu. Oke, kita mulai dari nomor 1, itu cek Facebook audience size untuk niche Anda dan interest yang tersedia. Dari langkah ini kita jalankan dengan masuk ke Facebook Ads Manager Anda, kemudian di sini Tools, kita pilih Audience Insight. Audience Insight adalah tool yang disediakan Facebook untuk membantu marketers mempelajari lebih detail audience yang ada di Facebook. Nah, kalau misalnya niche-nya itu yang udah jelas gede seperti nurse, teachers, firefighters, itu sudah pasti ada audiensnya. Nah, itu kita tidak perlu lagi research apakah ada audiens atau enggak. Nah, tapi gimana dengan niche yang lebih kecil, misalnya para professional. Nah, di sini jumlah audiensnya adalah 40 sampai 45 ribu. Coba kita lihat ada nggak interest lain yang bisa kita cari lagi. Para professional educator. Oke. Nah, jumlah audiens kira-kira 45.000 sampai 50.000 K. Dengan wanita 88% dan laki-laki 12%. Nah, cara ini akan kita bahas lebih detail di video targeting. Di langkah ini, kita hanya sekilas ingin tahu dulu berapa jumlah audiens yang ada. Dengan audiens sebesar ini, kita punya gambaran kira-kira seberapa banyak sales yang bisa terjadi. Nah, biasanya ya, nggak selalu, biasanya dengan audiens 10 ribuan itu bisa jual ya puluhan shirt gitu. Kalau desain ada bagus banget itu bisa jual ratusan juga. Kalau audiensnya ratus ribuan itu bisa jual ratusan baju dalam satu campaign. Kalau audiensnya jutaan, nah itu Anda bisa jual sampai ribuan kaos. Nah, kita coba lagi contoh lain, misalnya yang niche yang lebih kecil, misalnya Wing Chun. Oke, ilmu bela diri yang pernah saya jual juga, yang laku puluhan, misalnya Wing Chun. Ini pastikan kita pilih United States di sini ya, karena kita mau target pasar US. Nah, audiensnya itu ada 500 sampai 600K. Coba kita lihat, masih ada Wing Chun Illustrated Magazine, Wing Chun Online. Oke, kira-kira 100 ribuan ya untuk niche Wing Chun ini. Kalau kita coba niche apa yang lebih kecil kemungkinannya? Pencak silat misalnya, oke. Ini mau bela diri dari Indonesia. Kita lihat di US ada nggak peminatnya? Pencak silat. Nah, ada juga nih, 15 sampai 20K. Saya sejauh ini belum pernah ya lihat desain pencak silat. Tapi Anda mau coba boleh, bisa saja Anda jual puluhan t-shirt di sini, target ke pasar US. Berikutnya nomor 2, cek berapa banyak desain serupa yang sudah terjual. Maksudnya gimana? Misalnya, saya mau masuk ke pasar para profesional. Nah, sebelum masuk sebuah niche, saya ingin cek minimal ada satu desain di market yang sudah terjual itu ya minimal 50 piece lah. Cara ceknya Anda ke teespring.com. Kemudian saya cek nih, para professional. Nah, ada banyak nih desain para professional yang sudah dijual. Ini menunjukkan kalau niche ini ada pembelinya. Oke, kita lihat berapa banyak baju yang sudah dijual per masing-masing desain. Ini kita open di new tab. Saya buka 8 ini. Ini kejual 500 t-shirt. Oke, bagus banget. Yang ini, oke, ini tidak menunjukkan sales number di sini.
Oke, ada yang tidak muncul sales number-nya karena kalau Anda ke account Teespring Anda di bagian setting, oke, coba saya tunjukkan. Nah, di sini Anda bisa mengubah sales count display preferences. Anda bisa meminta Teespring untuk tidak menunjukkan jumlah sales Anda sama sekali. Atau Anda bisa meminta Teespring menunjukkan total sales, all time sales. Atau hanya menunjukkan jumlah sales pada campaign yang sedang berjalan. Jadi kalau campaign yang sudah ended, yang tidak aktif, itu tidak akan muncul jumlah salesnya berapa. Oke. Nah, sebenarnya kalau campaign Anda itu saya sarankan do not show sales count at all, karena supaya kompetitor tidak bisa mengecek campaign Anda. Oke, ya walaupun kita juga mengecek kompetitor lain ya, tapi inilah salah satu cara untuk proteksi campaign Anda. Oke, walaupun begitu, itu kadang spy tool, banyak spy tool di luar sana yang bisa reach jumlah sales kita. Jadi ibaratnya pertarungan nih antara platform Teespring dengan spy tool. Jadi Teespring mau memprotek sebisa mungkin, tapi spy tool mau mencoba menggali sebanyak mungkin. Nah, kalau sales Anda itu udah banyak dan memang spy tool itu udah ketemu campaign Anda, ya udah nggak usah disembunyiin. Misalnya campaign Anda ada satu campaign nih, kejual udah ribuan. Ya udah nunjukin aja, toh spy tool udah di tag tuh di campaign Anda kan. Ya udah Anda nunjukin aja sales number-nya. Jadi kalau pembeli atau calon pembeli yang datang ke website Anda melihat salesnya 2 ribuan, itu mereka lihat itu ada social proof. Itu bisa mendorong mereka untuk ikut membeli gitu. Nah, kita lihat lagi yang lain. Ini juga hidden. Nah, ini kejual 61. Dan oke. Nah, niche para profesional setelah saya analisa marketnya, ini bisa saya masuki karena sudah terbukti ada penjualan di niche ini. Langkah berikutnya, Anda cek berapa harga baju yang dijual oleh kompetitor. Kita lihat. Ini dengan satu warna dijual 22,99. Satu warna, kita lihat yang ini 21,99. Teespring Premium Tee. Ini juga sama ya. Jadi yang ini lebih murah $1. Dua warna, biasanya dua warna bisa dijual lebih mahal dikit, dijual lebih mahal $1 gitu biasanya. Nah, kita bandingkan yang sama, coba Premium Tee 22,99. Oke. Nah, setelah Anda cek harga-harga kompetitor Anda bisa putuskan mau harganya sama atau Anda mau murahin dikit, mau murahin $1-2 biar menarik pembeli gitu. Next, cek apakah desain itu masih fresh atau sudah lama. Ini sebenarnya ada hubungan dengan poin nomor 5 nih, yaitu pantau campaign itu setiap hari. Maksudnya adalah misalnya nih kita menemukan desain ya yang kejual 527. Nah, kalau pemilik campaign ini dia show total number of sales. Misalnya bisa saja campaign ini itu lakunya 500-nya itu udah dari tahun lalu. Mungkin setengah tahun ini sama sekali tidak ada penjualan. Jadi kalau misalnya Anda kira ini adalah campaign yang fresh, mungkin aja orang sudah bosan nih sama desain seperti ini. Jangan kira oh ini 500-an, oh berarti saya copy gitu campaign-nya, belum tentu. Nah, cara tahunya adalah Anda perlu pantau campaign itu setiap hari. Jadi Anda copy link ini, oke, setiap hari Anda mantengin. Lihat besok kenaikan salesnya berapa. Nah, kalau kenaikan salesnya nggak ada, cek lagi, tunggu lagi di hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya selama seminggu gitu kan. Kalau sama sekali nggak ada kenaikan, ya kemungkinan memang sales ini udah lama gitu. Nah, tapi kalau misalnya perharinya itu naik 20 sales atau satu hari naik 30 sales atau 50 sales. Nah, itu menunjukkan kalau campaign ini masih hot, masih fresh. Nah, kalau ketemu campaign seperti ini, nah kita cepat-cepat coba pelajari. Ini niche-nya lagi hot atau desain yang seperti ini itu desainnya fresh. Jadi audience suka. Nah, kita bisa coba scale meniru desain seperti ini, oke? Bukan niru 100% sekali lagi ya. Kita coba membuat desain serupa dan coba jual ke niche yang lain. Misalnya ke teacher atau ke nurse dengan desain yang serupa. Itulah maksudnya dengan
cek desain masih fresh atau enggak, dan memantau campaign itu setiap hari. Berikutnya kita akan menggunakan Google Trends untuk membantu kita mengecek sebuah trend. Kita masuk ke google.com/trends. Ini saya pilih US. Oke, kemudian Mother's Day. Oke, Mother's Day udah pasti ngetrend ya. Coba misalnya Pi Day. Tahun lalu saya mengecek Pi Day. Nah, saya melihat spike grafik ini itu tajam banget. Artinya apa? Artinya selama periode bulan Maret ini itu Pi Day itu adalah sebuah topik yang sangat hot, yang sesuatu yang sangat dirayakan gitu. Nah, karena melihat spike seperti ini, makanya saya memutuskan untuk menjual desain Pi Day. Nah, waktu itu saya juga research. Saya research, kalau saya nggak salah ingat, waktu itu search function ini entah sudah ada atau belum. Oke, tapi saya ceknya itu di Discover. Discover sebuah tools untuk mengecek desain yang kejual di Teespring, tapi sekarang sepertinya nggak begitu update lagi datanya. Waktu itu saya masukin Pi Day, oke, kemudian saya pilih active, number of TSO 50+, ini maksimalkan aja, go. Waktu itu saya klik search, yang muncul di Pi Day itu di sini hanya ada 2 desain, oke, tapi 2 desain itu kejual. Yang pertama itu puluhan, saya lupa kira-kira 60 atau 80-an, yang satu lagi kejual ratusan. Nah, saya langsung tahu nih, ini berarti ada peluangnya. Nah, Pi Day yang mereka jual itu juga Pi Day yang 2015. Jadi saya melihat peluang ini ditambah dengan Google Trends yang spiky seperti ini. Nah, saya langsung yakin nih, ini berarti ada nih pasarnya. Buktinya apa? Ada kompetitor lain yang menjual dan kejual puluhan dan ratusan. Oke, ini salah satu cara menggunakan Google Trends. Kita coba lagi contoh lain, misalnya tadi Nurse Day. Oke, ini juga di sekitar bulan Mei ya, Nurse Day. Autism Awareness. Nah, ini juga spiky seperti ini. Oke. Nah, ini kenapa saya suka mengejar tren seperti ini, karena suatu tren itu terjadi, misalnya di bulan April nih, itu topik ini akan sangat populer, sehingga kalau kita jual baju pas di tren yang sedang tinggi ini, itu biasanya penjualan akan bagus. Nah, inilah cara-cara yang saya gunakan untuk menganalisis market dan kompetisi sebelum kita memulai menjual baju kita. Oke, jadi kesimpulannya adalah setelah Anda mendapatkan desain, pastikan Anda mengecek dulu market dan competition-nya. Jangan begitu dapat desain langsung jual. Jangan, kita konfirmasi dulu, ada nggak marketnya, ada nggak pembelinya, dan sudah terbukti belum pasar itu. Dengan cara apa? Mengecek udah ada belum kompetitor yang menjual baju serupa gitu, atau paling tidak yang sudah menjual di niche itu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.